Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Maulana Abduh dari kelas 12 IPS akan menjelaskan perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Peralihan politik dari Orde Lama ke Orde Baru. 1. Keluarnya Super Semar atau Surat Perintah 11 Maret mengawali tekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Pada tanggal 10 Maret 1966, partai politik yang tergabung dalam Front Pancasila dengan tegas menolak desakan itu. Pertemuan ini dilakukan keesokan harinya, yakni pada tanggal 11 Maret 1966, sehingga pertemuan ini melahirkan yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret. Ada 3 perwira tinggi Angkatan Darat yang hadir dalam pertemuan itu, yakni Maijen Basuki Rahmat, yaitu Menteri Urusan Veteran. Yang kedua, Brigjen M. Yusuf, dia adalah Menteri Perindustrian. Yang ketiga, Brigjen Amir Mahmud, dia adalah Pangdam V Jakarta. Setelah itu, keluarlah surat perintah yang ditandatangani Presiden Soekarno tanggal 11 Maret 1966 atau Super Semar, yang mengandung beberapa pokok pikiran, yaitu sebagai berikut. Mengambil tindakan yang dianggap perlu. Yang berikutnya, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima Angkatan Darat lain dengan sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. Yang kedua adalah perkembangan politik setelah keluarnya Super Semar. Sejak peristiwa berdarah G30 SPKI, banyak rakyat yang menuntut agar pemerintah segera membubarkan PKI. Pada tanggal 12 Maret 1966 dikeluarkan surat perintah keputusan yang berisi pembubaran dan larangan PKI beserta ormas-ormasnya di luar Indonesia. Pada tanggal 18 Maret 1966, pengemban Super Semar segera bertindak mengamankan beberapa menteri yang diduga tersangkut dalam G30 SPKI. Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 1966, pengemban Super Semar membentuk Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan lagi untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pengangkatan Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden. Dalam situasi politik dan ekonomi yang sangat berat, DPR-GR pada bulan Februari 1967 mengeluarkan suatu resolusi yang meminta kepada MPRS untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden Soeharto menanggapi resolusi DPR-GR tersebut pada bulan Maret 1967. Jadi, Letnan Jenderal Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Presiden Soekarno. Itu diputuskan oleh MPRS. Dengan ketetapan MPRS tersebut, terjadilah pergantian pemimpin nasional presiden atau mandataris MPR secara konstitusional. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 yang terdiri dari pembukaan batang tubuh dan penjelasan dapat berfungsi dengan baik, sehingga diciptakanlah kabinet baru yang disebut Kabinet Ampera. Kabinet baru ini bertugas menciptakan stabilitas politik dan ekonomi sebagai syarat pelaksanaan pembangunan nasional. Ada 4 program kerja Kabinet Ampera. Yang pertama, memperbaiki kehidupan rakyat terutama di bidang sandang dan pangan. Selanjutnya yang kedua, melaksanakan pemeliharaan umum dalam batas waktu seperti tercantum dalam ketetapan MPRS pada tanggal 5 Juli 1968. Kemudian yang ketiga, melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS 1966. Selanjutnya yang terakhir, melanjutkan perjuangan anti-imperialisme dan anti-kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.
Pada tanggal 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS 1966. Penyerahan kekuasaan tersebut merupakan peristiwa sangat penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang sedang memuncak. Jadi cukup sekian penjelasan materi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.